Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaishin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhuru afa ad'u sholata qala la innama dzalika irkun wa laysa bihaidin fa idza aqbalat haidatuki fada'i as-sholata wa idza adbarat fausili angki adama thumma sholli muttafaqun alaihi walil Bukhari summa tawaddu'i likulli sholatin wa asyara muslimun ila annahu hadzafaha ahamdan. Wa an Aisyata lan kacerita saking ibunda Aisyah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing ibunda Aisyah. Qalat matur sapa ibunda Aisyah ja'at teko sapa Fatimatu bintu Abi Hubaishin Fatimah binti Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi bareng rahmat taklim Allah sapa Allah alaihi ing atase Nabi wasallama lan rahmat keselamatan. Faqalat mongko matur sapa Fatimah binti Abi Hubaish ya Rasulullah ini sak temene ingsun imro'atun iku wong wadon ustahadu kang istihadu sapa ingsun fala adhuru mongko ora suci sapa ingsun afa adau apa to ninggal sapa ingsun as-sholata ing salat qala jawab sapa Rasulullah la ora innama dzalika angin pastine utahi mengkono-mengkono ustahan irkun iku kotoran walaysa lan ora ana apa irkun bihaindin iku haid fa idza aqbalat mongko nalikane madhep sira fa idza aqbalat mongko nalikane madhep haidatuki apa haid sira fada'i mongko ninggalo sira as-sholata ing salat wa idza adbarat nalikane wis rampung apa haidatuki fangsili mongko mbaswa sira angki ya saking sira adama ing getih summa sholli mongko nuli sholato sira muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis wal Bukhari lan iku kudu Imam Bukhari apa summa tawaddu'i likulli sholatin summa tawaddu'i mongko nuli undhuwa sira wadon likulli sholatin maring saben-saben salat wa asyara lan awa isara muslimun sapa Imam Muslim ila annahu maring sak temene hadis hadzafaha iku ngilangi apa hadis ha ing summa tawaddu'i likulli sholatin amdan hale jarak. Hadis selanjutnya membahas tentang irkun atau yang terkenal dengan darah istihadah.
hadis dari Imam Bukhari dan Muslim ini diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah berkata bahwa suatu hari itu datang seorang wanita yang bernama Fatimah bin Abi Hubesh. Fatimah bin Abi Hubesh ini adalah istri dari Abdullah bin Jahshin yang berkebangsaan Quraisy dari suku Asad. Fatimah binti Abi Hubesh ini mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, saya ini seorang wanita yang istihadah dan belum suci. Apakah saya harus meninggalkan sholat?" Jawaban Rasulullah, tidak. Jadi kalau kamu istihadah, jangan meninggalkan sholat. Kenapa kok demikian? Innama dzalika irkun. Karena istihadah adalah irkun, kotoran. Maksudnya darah yang keluar dari pembuluh darah. Tapi karena ada sebuah kotoran atau penyakit yang memang harus dikeluarkan. Dan itu tidak termasuk haid. Artinya istihadah itu irkun, bukan termasuk haid. Maka apabila kalian perempuan menghadapi haid, maka silakan tinggalkan sholat. Jadi jangan sholat. Apabila sedang menghadapi haid, jangan sholat. Dan ketika haid kamu sudah selesai, maka mandilah dan bersihkan darah kamu, lalu sholatlah. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika seorang wanita istihadah itu tetap harus melaksanakan sholat. Tetap harus melaksanakan sholat, tidak boleh meninggalkan sholat. Dan bagaimana caranya tahu itu istihadah bukan haid? Haid itu kebiasaan keluarnya itu jelas semua wanita sudah tahu. Kalau misalkan umum harinya itu 6 hari atau 7 hari, ada yang cuma 3 hari, ada yang sampai 15 hari, itu sudah umum, wajar. Lebih dari itu berarti bukan darah haid, berarti darah istihadah. Dan keluarnya kan beda, rasanya kan beda. Tuh yang perempuan yang lebih tahu. Jadi setelah haid selesai itu silakan mandi, bersihkan darahnya, kemudian sholat. Kemudian hadis dari riwayat Imam Bukhari ini menjelaskan lagi tentang istihadah tadi. Jadi ketika seorang wanita istihadah itu summa tawaddu'i li kulli sholatin. Jadi setiap akan sholat itu lakukanlah wudhu. Kalau masih keluar darah terus secara istihadah, itu setiap sholat melakukan wudhu. Tapi ini dihilangkan, hadis ini dihilangkan dengan sengaja karena penjelasan hadis sebelumnya sudah cukup. Maksudnya gini, jadi seorang wanita ketika istihadah itu ketika waktunya sholat itu silakan ke kamar mandi dulu, bersihkan darahnya, ganti pembalutnya yang bersih, kemudian segera lakukan wudhu dan segera sholat. Kalau itu terus keluar terus. Bagaimana kalau darah itu masih tetap keluar? Itu sudah ma'fu. Karena sudah melakukan hal itu berarti sudah ma'fu. Jadi intinya istihadah tetap wajib sholat. Demikian
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.